Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Darmaharani dari kelas D4 Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan dari manajemen keuangan. Untuk yang pertama ada pengertian manajemen keuangan, yang kedua yaitu tujuan manajemen keuangan, yang ketiga yaitu lingkup manajemen keuangan, yang keempat yaitu fungsi manajemen keuangan, yang kelima ada aktivitas manajemen keuangan, dan yang terakhir yaitu pentingnya manajemen keuangan. Kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan sendiri memiliki beberapa arti dari ahli ataupun sumber-sumber tertentu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen keuangan menurut Mustafa. Manajemen keuangan sendiri merupakan penjelasan tentang beberapa keputusan yang dilakukan. Keputusan tersebut terdiri dari keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, serta keputusan kebijakan dividen. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengertian manajemen keuangan menurut Bapak Sartono. Manajemen keuangan diartikan sebagai manajemen dana yang baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan untuk membiayai investasi atau pembelanjaan secara efisiensi. Pelaksanaan manajemen keuangan adalah manajer keuangan. Meskipun fungsi seorang manajer keuangan setiap organisasi atau perusahaan selalu berbeda, namun pada intinya fungsi utama seorang manajemen keuangan yaitu merencanakan, mencari, dan memaksimalkan daya guna dari operasi-operasi perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu apa tujuan dari manajemen keuangan. Mungkin banyak yang belum tahu atau belum memahami sebenarnya apa sih tujuan dari adanya manajemen keuangan. Tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai suatu perusahaan sehingga bisa terjual dengan harga tinggi. Manajemen keuangan juga mampu mengekang aliran uang agar tidak terjadi tindakan yang tidak perlu. Namun, manajemen keuangan yang efisien dapat memenuhi tujuan yang digunakan sebagai tolak ukur. Mungkin juga banyak yang masih bingung apa sih yang dimaksud dengan tujuan manajemen keuangan yang memaksimalkan keuntungan. Jadi, memaksimalkan keuntungan berarti semua tindakan dan keputusan finansial yang diambil akan meningkatkan pendapatan keuntungan juga. Selain itu, juga membantu meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu dan tidak diinginkan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai lingkup manajemen keuangan. Jadi, dalam manajemen keuangan ini ada beberapa lingkup yang perlu kita ketahui. Untuk yang pertama yaitu lingkup untuk menentukan keputusan investasi. Jadi, untuk keputusan investasi ini mereka bisa menilai resiko, menghitung biaya modal yang akan diterima oleh perusahaan, dan keuangan untuk memperkirakan bagaimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan setelah menerima investasi. Untuk yang selanjutnya yaitu keputusan keuangan perusahaan. Jadi, keputusan keuangan perusahaan ini adalah keputusan dalam berinvestasi yang meliputi pembiayaan perusahaan, alokasi aset, dan alokasi sumber daya. Untuk lingkup manajemen keuangan yang ketiga yaitu memutuskan pembagian saham. Jadi, manajemen keuangan itu juga mengatur pembagian dividen dalam perusahaan. Pembagian laba untuk pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki, itulah arti secara umum dari dividen. Dengan kata lain, arti dividen adalah hasil yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk saham maupun uang tunai. Dan untuk lingkup manajemen keuangan yang terakhir yaitu working capital decision, yang berarti uang yang disimpan oleh perusahaan yang akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan.
Untuk penjelasan berikutnya yaitu tentang fungsi dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki beberapa fungsi yang penting. Yang pertama yaitu fungsi investasi, yang kedua yaitu fungsi operasional, yang ketiga yaitu fungsi perkiraan, yang keempat yaitu fungsi pendanaan, yang kelima yaitu fungsi pengendalian dana, dan yang terakhir adalah fungsi lain-lain. Untuk yang pertama yaitu fungsi investasi merupakan fungsi yang bisa meningkatkan kekayaan atau aset yang sudah dimiliki oleh seseorang. Untuk yang kedua, ada fungsi operasional yang mengacu pada strategi yang digunakan dalam penataan administrasi praktik bisnis untuk menciptakan efisiensi maksimal dalam suatu perusahaan. Dan untuk yang ketiga, yaitu fungsi perkiraan. Fungsi perkiraan sendiri mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa yang akan mendatang. Untuk selanjutnya yaitu fungsi pendanaan. Fungsi pendanaan menentukan tujuan dana dan menentukan jumlah dana yang akan ditarik dari anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan untuk seluruh kegiatan operasional dan investasi perusahaan. Untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi pengendalian dana, di mana fungsi ini merupakan fungsi pendukung dari fungsi-fungsi sebelumnya, terutama fungsi dari penggunaan dana perusahaan. Dan untuk yang terakhir yaitu fungsi lain-lain. Fungsi ini terdiri dari fungsi kredit dan pengumpulan piutang, fungsi asuransi, fungsi perencanaan insentif yang meliputi tunjangan pensiun, pembagian dividen, pembagian opsi atau right, serta fungsi penetapan harga dan pengkajian pengaruh harga terhadap profitabilitas suatu perusahaan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aktivitas dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini memiliki beberapa aktivitas yang sangat penting dan berpengaruh untuk suatu perusahaan. Yang pertama yaitu kegiatan penggunaan dana. Kegiatan penggunaan dana tersendiri yaitu kegiatan menginvestasikan dana pada berbagai aset. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan pembiayaan. Kegiatan pembiayaan yaitu kegiatan untuk memperoleh pendanaan baik dari sumber pendanaan internal maupun eksternal suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan pengelolaan. Kegiatan pengelolaan terjadi saat dana terkumpul dan dialokasikan dalam bentuk aset. Dana ini harus dikelola seefisien mungkin. Untuk yang terakhir yaitu pentingnya manajemen keuangan. Keuangan adalah kata yang sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Semua individu, keluarga, kelompok, dan organisasi menghadapi masalah keuangan ini. Hal ini dialami oleh perseorangan, persekutuan komanditir atau CV, perseroan terbatas atau PT, dan lembaga non-profit dan yayasan lainnya, seperti pesantren, panti jompo, dan lembaga non-profit lainnya. Pertama-tama, program seperti apa yang dilaksanakan? Apakah berkaitan dengan tujuan masing-masing organisasi tersebut? Dan kedua, dari mana sumber pendanaannya? Dengan aktivitas pribadi, kelompok, atau organisasi, memastikan tercapainya misi dan visi, serta tujuan dari setiap individu. Organisasi atau efektivitas organisasi dan kelangsungan hidup organisasi terjadi pada batas waktu atau berkelanjutan. Pengelolaan keuangan secara teratur yang baik pada akhirnya harus mengarah pada pengelolaan akuntansi keuangan yang tertib. Ini dapat dipertanggungjawabkan baik secara individual atau sistematis. Berikut merupakan contoh permasalahan dalam penerapan manajemen keuangan. Jakarta, 19 bulan 10 tahun 2021, Kemenkeu atau Kementerian Keuangan harus terus melakukan transformasi di bidang pengelolaan keuangan negara dalam menghadapi lingkungan yang terus berubah. Di antaranya tantangan pandemi, perubahan iklim, teknologi digital, serta tantangan lain dalam mengelola pemulihan ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan bernegara.
Kemenku terus melakukan perubahan, ada adopsi dan adaptasi bahkan berinovasi dari teknologi digital yang merupakan salah satu core dalam sistem kita menjalankan bisnis proses di Kemenku, ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci pada Festival Transformasi 2021 bertema Transformasi Pelayanan Publik di Indonesia Modern dan Inklusif pada hari Selasa 19 Oktober. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas materi tentang analisis laporan keuangan. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari laporan keuangan, yang kedua yaitu tujuan dari laporan keuangan, yang ketiga yaitu pengguna informasi laporan keuangan, yang keempat yaitu fungsi dari laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu jenis dan bentuk laporan keuangan. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari laporan keuangan. Mungkin dari kalian beberapa ada yang masih bingung atau belum memahami sebenarnya apa sih pengertian dari laporan keuangan. Maka di sini saya akan membahas tentang materi ini. Menurut Sumarsono, pada tahun 2004, laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak di luar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Dan selanjutnya, menurut Munawir pada tahun 2007, laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau efektivitas perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan dari laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri memiliki beberapa tujuan yang menurut saya penting dan harus diterapkan oleh setiap perusahaan. Yang pertama yaitu sebagai media informasi mengenai jenis dan total aktiva atau harta yang terdapat pada suatu perusahaan. Yang kedua yaitu sebagai media informasi mengenai jenis dan total kewajiban serta modal pada suatu perusahaan yang dimiliki. Untuk yang ketiga yaitu sebagai media informasi mengenai kinerja manajemen dalam perusahaan pada periode tertentu. Dan untuk tujuan dari laporan keuangan yang terakhir yaitu sebagai media mengenai catatan-catatan yang terdapat pada laporan keuangan atau bisa saja sebagai media informasi mengenai catatan tersebut. Berikut saya akan menjelaskan sebenarnya siapa saja pengguna dari informasi laporan keuangan. Untuk yang pertama yaitu dari pihak manajemen. Pihak manajemen menggunakan laporan keuangan ini untuk bahan mengambil keputusan. Untuk yang selanjutnya yaitu pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui keadaan perubahan dari sisi keuangan perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu investor. Untuk yang selanjutnya yaitu pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui keadaan perubahan dari sisi keuangan perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu investor. Investor dan pemegang saham menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan dalam penanaman saham. Untuk yang keempat yaitu kreditor. Kreditor menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan apakah pihak yang dipinjami pantas diberikan pinjaman atau tidak. Untuk pengguna informasi laporan keuangan yang terakhir yaitu pemerintah. Jadi, pemerintah memungut pajak berdasarkan laporan keuangan yang sudah diterbitkan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja fungsi dari laporan keuangan. Laporan keuangan tersendiri memiliki 4 fungsi inti. Yang pertama yaitu untuk bahan evaluasi kerja, perencanaan, dan pengambilan suatu keputusan. Untuk yang kedua yaitu sebagai bentuk pertimbangan dan pertanggungjawaban suatu perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu sebagai penunjuk kredibilitas perusahaan. Dan untuk yang terakhir yaitu
sebagai gambaran mengenai kondisi perusahaan. Dan dalam materi laporan keuangan ini, yang terakhir saya akan membahas tentang jenis dan bentuk dari laporan keuangan. Untuk yang pertama yaitu ada neraca. Neraca merupakan laporan yang digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Artinya, dari posisi keuangan ini dapat diketahui jumlah dan jenis aktiva atau harta serta kewajiban atau license and capital perusahaan. Untuk contoh neraca bisa dilihat dalam layar. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Hal ini memungkinkan untuk membuat pernyataan tentang apakah perusahaan tersebut memperoleh untung atau rugi dalam satu periode. Berikut adalah contohnya. Untuk yang ketiga yaitu ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menjelaskan jumlah dan jenis modal yang dimiliki saat ini. Selain itu, laporan ini juga membahas apa saja penyebab perubahan modal dan penyebab terjadinya perubahan modal di suatu perusahaan. Contoh laporan perubahan modal seperti ini. Untuk yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek bisnis perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kas. Laporan kas terdiri dari aliran dana masuk atau cash in dan aliran dana keluar atau cash out selama periode waktu tertentu. Dan berikut merupakan contoh dari laporan arus kas. Dan untuk jenis laporan keuangan yang terakhir yaitu laporan catatan. Laporan catatan tersendiri adalah jenis laporan yang melengkapi catatan keuangan lainnya. Fungsinya untuk memberikan penjelasan rinci tentang rincian yang tidak ditemukan dalam jenis laporan keuangan lainnya. Biasanya berupa alasan atau pertimbangan atas catatan yang dibuat. Catatan atas laporan keuangan tahunan ada di akhir laporan keuangan yang dijelaskan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan asumsi dan membuat laporan keuangan tahunan agar lebih mudah dibaca. Baik, sekian materi manajemen keuangan yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman dan yang lainnya. Sekian dari saya, Tia Inar Maharani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.